Oke, kita bakal ngobrolin sesuatu yang spesial banget nih. Kemuliaan Ramadan. Di sini kita akan coba kupas bareng-bareng makna spiritual yang mendalam di balik bulan yang istimewa ini. Ya, kita semua tahu kan, Ramadan itu bulan puasa. Tapi, ternyata maknanya itu jauh lebih dalam dari sekedar nahan lapar dan haus loh. Menurut ajaran Islam, ini adalah bulan yang dipenuhi berkah, bulan yang menawarkan keistimewaan yang gak akan kita temuin di bulan-bulan lain. Nah, sekarang coba deh kita pakai cara pandang yang sedikit beda, sebuah metafora. Gimana kalau kita anggap Ramadan itu bukan cuma sekedar bulan, tapi seorang tamu agung yang datang setahun sekali. Kira-kira gimana cara kita nyambut tamu yang super terhormat kayak gitu? Pasti dong, kalau mau kedatangan tamu penting, apalagi tamu agung, persiapan itu nomor satu. Masa iya kita biarin tamu istimewa datang ke rumah yang, ya, berantakan? Tentu enggak kan? Otomatis kan, yang bakal kita lakuin itu ya ini. Pasti kita bersih-bersih rumah dari ujung ke ujung, kita rapihin semuanya. Pokoknya kita lakuin apa aja deh, biar tamu itu seneng dan nyaman selama berkunjung. Itu udah naluri kita sebagai tuan rumah yang baik. Nah, disinilah analogi kita jadi dalam banget maknanya. Persiapan fisik tadi itu ternyata cerminan yang pas banget buat persiapan spiritual kita. Bersih-bersih rumah itu ibarat bersih-bersih jiwa. Jadi intinya gini, sebelum Ramadan datang, kita dianjurkan buat bersih-bersih diri dulu. Pertama, dengan tobat sama Tuhan, minta ampun atas kesalahan dan janji buat jadi lebih baik. Kedua, beresin urusan sama sesama manusia. Minta maaf, selesain masalah-masalah yang mungkin masih ganjel. Oke, kita udah siap. Terus, si tamu agung ini bawa apa? Wah, dia nggak datang dengan tangan kosong, teman-teman. Dia bawa hadiah yang nilainya nggak terkira. Hadis ini ngejelasin hadiahnya dengan indah banget. Ada rahmat yang turun, dosa-dosa kita dihapus, dan yang paling keren, doa-doa kita didengerin dan dikabulin. Wah, ini kesempatan emas kan? Dan itu belum semua. Setiap kebaikan yang kita lakuin di bulan ini, pahalanya itu dilipat gandain secara luar biasa. Dari 10 kali lipat, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Coba bayangin, potensi pahalanya itu gede banget. Tapi dari semua amalan, puasa itu beda, punya tempat yang super istimewa. Tuhan sendiri bilang kalau pahala puasa itu urusannya langsung. Ini nunjukin betapa agung dan tak terukurnya balasan buat orang yang puasa ikhlas hanya karena dia. Oke, sekarang kita masuk ke jantungnya Ramadan nih. Apa aja sih pilar-pilar utama yang jadi penopangnya? Jadi, ada dua ibadah utama yang jadi jantungnya Ramadan. Puasa di siang hari dan sholat di malam hari. Dan coba lihat deh, keduanya itu punya janji yang sama. Jadi penghapus dosa-dosa kita yang lalu. Mereka ini kayak kerja bareng gitu, saling melengkapi. Kuncinya itu ada di niat, karena iman dan mengharap pahala. Kalau kita puasanya benar-benar dengan kesadaran dan keikhlasan ini, hadiahnya itu adalah lembaran baru yang bersih. Janji yang sama persis juga berlaku buat sholat malamnya atau yang biasa kita sebut tarawih. Sekali lagi, dengan niat yang benar, kita dapat kesempatan luar biasa buat pengampunan total. Ada bonusnya juga loh yang menarik banget. Kalau kita sholat tarawih jamaah sama imam sampai tuntas, pahalanya itu dihitung seolah-olah kita sholat semalaman suntuk. Sebuah bonus yang sangat besar. Nah, selain puasa sama sholat malam, masih banyak banget cara lain buat memaksimalkan momen kunjungan si tamu agung ini. Ingat kan tadi dibilang doa bakal dikabulin? Nah, ternyata sepanjang kita puasa, dari subuh sampai maghrib, itu adalah salah satu waktu yang paling utama. Ini benar-benar jendela kesempatan emas buat kita minta apa aja yang kita butuhin. Ramadan itu juga sering disebut bulan Al-Quran. Soalnya hubungan keduanya itu deket banget. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi, ini waktu yang paling pas buat kita lebih sering berinteraksi dengan Al-Quran. Entah itu dengan membaca atau merenungkan maknanya. Satu lagi aspek yang penting banget, kedermawanan. Semangat berbagi di bulan Ramadan itu naik level lagi. Coba perhatian deh perumpamaannya di sini. Lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Keren banget kan? Dan perumpamaan ini ngejelasin maknanya dengan pas banget. Kenapa angin? Ya karena angin itu cepet, nggak pakai mikir-mikir. Kedermawanan di bulan Ramadan itu dianjurkan begitu, spontan dan cepat. Terus angin juga kasih manfaat kemana-mana tanpa pilih-pilih.
Nah, semangat sedekah di bulan ini ya seperti itu. Tentu aja, pintu kebaikan itu banyak banget dan luas. Selain ngaji dan sedekah, kita bisa juga loh berlomba-lomba cari ilmu, menyebarkan kedamaian, bahkan kalau mampu, melaksanakan umroh yang pahalanya di bulan ini setara haji. Ya, namanya juga tamu ya. Seiring waktu berjalan, pasti ada saatnya pamit pulang. Begitu juga dengan Ramadan. Yuk kita coba renungin, apa sih dampak dari kunjungan ini? Jadi kita udah ngelewatin perjalanannya nih. Kita udah bersih-bersih rumah kita buat nyambut dia. Kita udah buka diri buat nerima semua hadiahnya yang luar biasa. Dan kita udah berusaha jadi tuan rumah yang terbaik lewat ibadah-ibadah kita. Nah, ini pertanyaan terakhir buat kita semua renungin. Si tamu agung ini sebentar lagi pamit. Pertanyaannya bukan cuma kita dapat apa dari dia, tapi juga kesan apa yang kita tinggalin buat dia. Udah jadi tuan rumah yang baik belum kita? Dan yang paling penting, perubahan apa sih yang bakal dia tinggalin di diri kita sampai nanti ketemu lagi tahun depan?